Bab 666. Bisa-bisanya kamu menyembunyikannya dariku. Si kecil yang berusia sekitar 5 tahun berdiri di sana, dengan piring buah di tangannya. Piring itu diisi dengan buah-buahan berbagai warna. Tapi ini tidak penting, meskipun si kecil memiliki fitur wajah tajam yang samar, tidak peduli apakah itu hidung atau bibir, itu semua membuat Golden Ye memiliki perasaan kalau dia sedang berkaca. Pria kecil di depannya tampak seperti versi mini dirinya. Jantungnya seakan berkedut, dan ketika dia melihat wajah yang mirip dengannya, otaknya serasa mati. Ketika si kecil melihatnya, dia tampak terkejut, matanya yang gelap sejernih manik-manik kaca, dan di matanya yang jernih dengan cepat dapat terlihat kebingungan. Tapi segera, si kecil bereaksi dan melangkah maju selangkah demi selangkah dengan kaki kecilnya yang pendek. Setiap langkah yang dia ambil, dia seolah menginjak hati Golden Ye. Pria jangkung itu tidak menyadari bahwa pada saat ini, ujung jarinya gemetar. Glenn sudah berada di depannya, berhasil melihat wajah Golden Ye menjadi pucat. Cih, mengapa Daddy begitu tidak berguna? Melihatnya seperti melihat hantu. Ups, apa dia benar-benar menganggap dirinya sebagai hantu? Glenn meletakkan piring di atas meja, dan tabrakan antara porselen dan meja membuat suara nyaring. Glenn menaruh beberapa tusuk gigi di buah, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat Golden Ye. Apakah kamu ingin makan buah? Wajah Glenn imut, terlihat sangat polos dan tidak berbahaya. Pria jangkung itu berjongkok, dia perlahan mengangkat tangannya, dan mendekati wajah mulus dan putih Glenn. Kamu, bagaimana wajah ini bisa sangat mirip dengan dirinya sendiri? Seperti copy paste. Setelah melihat wajah di depannya, semua ketegangan yang dia miliki sebelumnya menghilang, hanya menyisakan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Glenn. Sebuah suara wanita dapat terdengar, Audrey Han segera berlari ke bawah. Setelah tiba di ruang tamu, dia melihat pemandangan ini. Yang kecil sedang makan apel, sedangkan yang besar sedang membungkuk, tangannya yang gemetar hampir menyentuh wajah Glenn. Ternyata mereka sudah bertemu. Bibir merah Audrey Han bergetar ringan, merasakan kekosongan di otaknya. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Melihat ekspresinya tidak benar, Gita pun ikut turun dengan masker wajah masih menempel di wajahnya. Setelah melihat adegan ini, dia terkejut sampai masker di wajahnya hampir lepas. Apakah mereka sudah bertemu? Tanpa peringatan, melihat Audrey Han berdiri dengan linglung, Gita melangkah maju tanpa sadar, meraih tangannya, dan menyeretnya ke samping. Gita, aku. Audrey Han meraih lengan Gita dengan bingung, tatapannya tidak menentu. Aku tahu kamu gugup, tetapi kamu sebaiknya jangan ke sana sekarang. Gita mengulurkan tangan dan melepaskan masker di wajahnya, menghela nafas dan berkata dengan suara rendah, Glenn sangat pintar, seharusnya bisa mengatasinya. Aku akan membawamu ke atas untuk tenang dulu, oke? Tenang. Suasana hati Audrey Han sangat aneh sekarang, dia tidak tahu apa itu sangat rumit, tetapi dia sama sekali tidak bisa tenang. Tapi apa yang bisa dia katakan ketika dia maju? Ayo pergi. Gita menarik Audrey Han ke atas, dan ruang tamu di lantai bawah menjadi sunyi lagi. Satu besar dan satu kecil masih di sana. Yang besar mempertahankan postur aslinya, yang kecil seperti tidak masalah, dia bahkan terus memasukkan buah ke dalam mulutnya. Setelah hening beberapa saat, tangan Golden Ye tidak jatuh ke wajahnya, tetapi perlahan-lahan ditarik kembali. Namamu Glenn. Golden Ye berbicara perlahan, dan dia mendengar suaranya sendiri masih bergetar. Glenn menatapnya dan berkedip. Iya. Dia mengangguk. Golden Ye merasakan jantungnya berdegup kencang, seolah ada sesuatu yang meledak di dalam. Ini adalah anak Audrey, Glenn. Melihatnya lagi, Golden Ye hampir bisa memastikan satu hal. Tiba-tiba, Golden Ye menggenggam pergelangan tangan Glenn, menyipitkan mata, dan menatapnya dengan berbahaya, Daddy-mu siapa? Suasana barusan hancur karena ini.
Glenn mengangkat kepalanya dan terlihat polos. Aku tidak punya Daddy. Colden Ye menarik nafas. Kamu tidak punya Daddy. Lalu kamu, kata Momi, Daddy sudah mati. Melihat wajah di depannya yang tampak persis seperti dia, dan kemudian melihat betapa sombongnya ketika dia mengatakan ini, Colden Ye merasa seperti dia hampir muntah darah. Apa maksudnya mati? Apakah wanita itu mengutuk dirinya seperti ini sebelumnya? Glenn belum pernah melihat Daddy sejak aku lahir. Kalau bukan meninggal, apa dong? Lalu menurutmu? Colden Ye mendekatinya, matanya yang sipit setajam anak panah. Apakah wajahku mirip denganmu? Kedua wajah itu berdekatan. Jika bukan karena perbedaan ukuran badan, hampir tidak mungkin untuk membedakan siapa yang siapa. Glenn tiba-tiba memasukkan apel ke dalam mulutnya, membuat suara mengunyah. Colden Ye. Dia menekan gejolak di dalam hatinya, bisakah kamu tidak makan saat ini? Oh, tidak boleh. Glenn dengan cepat menolak permintaannya dan berkata sambil tersenyum. Glenn suka makan buah. Setelah selesai berbicara, dia menusuk sepotong dan memasukkannya dengan tiba-tiba ke mulut Colden Ye. Colden Ye terdiam sejenak dan merasakan telapak tangan lembut anak itu bergesekan dengan dagunya yang kokoh. Setelah apel itu dimasukkan ke dalam mulutnya, Colden Ye menggigitnya tanpa sadar. Rasa manis dan asam segera memenuhi mulutnya, merangsang selera Colden Ye. Melihat mata anak di depannya, sebuah pikiran perlahan berkumpul di benaknya. Dia mengunyah apel dengan kaku seperti robot dan menelannya. Paman, apakah enak? Melihat apel itu telah dimakan olehnya, Glenn tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum dan bertanya. Paman. Mata Colden Ye sedikit menyipit, dan ada nada serak dalam suaranya, jangan panggil aku paman. Glenn terus berkedip padanya, terus makan buah, dan bertanya dengan penasaran, kalau begitu panggil apa? Colden Ye tidak terburu-buru. Dia mengunci matanya erat-erat pada wajah kecil di depannya. Dia perlahan mengulurkan tangannya, membelai wajah kecilnya, lalu bergerak mundur, telapak tangannya yang besar itu memeluk pria kecil di depannya. Paman. Suara si kecil yang bingung datang dari dadanya. Colden Ye menutup matanya, mungkin dia sendiri tidak menyadari kalau bulu matanya bergetar ringan. Tangan besar itu menekan bagian belakang kepala si kecil, mata Colden Ye sedikit panas, dan suaranya berat. Jangan panggil paman, panggil Daddy. Wanita sialan. Bisa-bisanya dia menyembunyikannya begitu lama, tidak heran. Tidak heran dia tidak mengizinkannya untuk menyelidikinya, tidak heran dia tidak pernah ingin dia tahu keberadaan anak ini, tidak heran setiap kali dia menyebut anak itu, dia emosional. Ternyata begitu. Ternyata begitu. Dia hamil dengan anaknya sendiri. Glenn adalah anak Colden Ye. Audrey, bisa-bisanya kamu menyembunyikannya dariku. Bersambung.